Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, materi IPA, bab listrik statis. Bab ini mungkin berkelanjutan dengan minggu-minggu kemarin. Kamu harus bisa memahami materi untuk IPA. Sekarang saya lanjutkan penerapan listrik statis pada sistem saraf. Kelistrikan pada tubuh manusia. Tubuh manusia juga dialiri arus listrik, khususnya saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Biolistrik adalah bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion dalam tubuh. Nah, kamu lihat tentang muatan di dalam dan di luar sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Berikut adalah ilustrasi muatan listrik pada sel saraf. Kalian lihat muatan sel pada sel saraf. Nah, ada voltmeternya, ada membran sel, ada yang berupa min dan juga ada yang berupa plus. Keterangannya kalau ionnya natrium itu plus, kalau ionnya Cl min, kalau ionnya K kalium itu plus. Bagian-bagian luar yaitu akson dan bagian-bagian dalam adalah akson juga. Ternyata quartz di dalam tubuh kita memang dialiri oleh arus listrik. Jangan salah aja, jika dulunya listrik yang ada dalam tubuh kita, sepertinya enggak kita bayangin ya, maaf. Listrik itu enggak akan bisa digunakan untuk menyerang orang lain, seperti elektro atau bahkan untuk ngecas HP sendiri. Kalau bisa, kan lumayan kalau buat ngecas, lupa bawa powerbank. Tetapi listrik yang ada dalam tubuh kita itu bukan listrik yang berupa kuat. Listrik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan biolistrik. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai listrik dalam tubuh makhluk hidup itu berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita bukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik yang kuat. Biolistrik yang dimiliki setiap makhluk hidup itu bersumber dari ATP, adenonis trifosfat, dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel yang mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan bidang batas atau disebut membran. Jadi, ibaratkan lapisan muatan positif dan lapisan muatan negatif ini sama seperti katoda dan anoda dalam baterai. Kamu lihat bagian-bagian neuron. Neuron yang berperan penting untuk menghantarkan isyarat biolistrik dibagi menjadi 3. Badan sel, dendrit, dan akson. Fungsi bagian-bagian saraf. Badan sel itu mengandung inti sel dan sitoplasma. Sedangkan sitoplasma terdapat pada mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan dalam tubuh kita. Dendrit, serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Banyak yang pendek
juga ada yang panjang. Fungsinya membawa rangsang ke dalam badan sel. Akson atau neurit. Dendrit adalah serabut-serabut dari penjulur sitoplasma. Bedanya dengan dendrit adalah akson ukurannya lebih panjang, fungsinya membawa dari badan sel ke sel saraf lainnya. Jenis-jenis neuron. Jika dikelompokkan berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 2 atau 3 akswat. Neuron sensorik, sel saraf sensorik yang berfungsi membawa impuls dari reseptor indera ke pusat saraf, atau juga pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan kemudian neuron motorik, ya, yang berfungsi membawa impuls dari pusat saraf menuju otot atau kelenjar. Terakhir, neuron konektor atau sel saraf perantara yang banyak terdapat pada otak sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Jadi, fungsi neuron menjadi 3 squad, ya. Ada sel saraf sensorik, ada sel saraf motorik, dan sel saraf perantara. Setelah memahami pada sel-sel saraf, kalian bisa melihat tentang penggerakan impuls. Nah, impuls ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Contohnya, mengambil charger dan menghubungkan dengan step kontak. Gerakan tersebut karena adanya perintah dari pusat otak kita. Dan lihat struktur of typical neuron. Ada dendrit, nukleus, akson. Ya. Gambar impuls listrik pada saraf manusia. Yang A, neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain menuju ke rangsang. Sedangkan yang B, saat muatan positif natrium plus masuk ke dalam sel saraf melewati sel membran. Yang C, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepas menuju ke sel saraf atau ke tujuannya. Tuh, itu sel saraf. Gambar sel saraf dan bagian-bagiannya, ya. Tadi kelihatannya ada dendrit, ada inti sel, badan sel, ya. Ini mulai dari nodus Reifer, sel saraf segmen akson, selubung myelin, ada dendrit, inti sel, badan sel, dan selubung menuju ke sel saraf. Sekian dari saya tentang sel saraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.